Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat channel Abdul Syarif Hidayat dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Wabil khusus ya rekan-rekan tim pusat ya, Kang Dewa, Kang Fadilah, Bu Hajah dan semuanya, para koordinator seluruh Indonesia di setiap provinsinya dan seluruh anggota Akar Mas Semesta di seluruh provinsinya. Mudah-mudahan ya semua teman-teman semuanya, rekan-rekan, saudaraku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga rekan-rekan viewers ataupun penonton setia channel Abdul Syarif Hidayat dimanapun berada. Ya, kali ini saya akan membahas tentang sisa cucian air beras yang memiliki beribu-ribu manfaat ya, khususnya untuk kita semuanya para pembudidaya ya jahe merah ataupun rempah-rempah lainnya ataupun ya bidang pertanian yang memang air beras ini memiliki peran yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Mungkin teman-teman juga sering menemukan ya sisa cucian air beras, karena kita semuanya ya sebagai masyarakat Indonesia yang mayoritas ya memakan nasi ya, mengkonsumsi nasi, pasti akan menemui ataupun menemukan sisa cucian air beras yang memang juga rekan-rekan semuanya perlu ketahui sangatlah bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, kenapa demikian? Karena banyak sekali manfaat-manfaat ataupun fungsi yang dimiliki ya, kandungan-kandungan yang dimiliki oleh sisa cucian air beras ya teman-teman semuanya ya. Maka dari itu juga kita harus benar-benar ya memanfaatkan sisa cucian air beras dengan cara kita menampungnya ya, menampung di dirigen ataupun menampung di wadah ketika kita mencuci beras. Jangan sampai sisa cucian air berasnya dibuang dengan sia-sia. Kenapa demikian? Waduh, subhanallah banget ya. Air beras ini sangat mendukung ya untuk bagi kita para petani, khususnya nih ini bukti daripada semayan kunyit hitam yang memang saya selalu siram dengan sisa cucian air beras ya, tanpa difermentasi. Alhamdulillah bagus banget ya, apalagi difermentasi dan dicampur dengan beberapa kandungan-kandungan seperti mol dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan ya, dan teman-teman bisa screenshot tuh bagaimana caranya ya untuk membuat pupuk organik cair dengan sisa cucian air beras ataupun air leri ya. Ini adalah salah satu bukti saya menyemai kunyit hitam di nampan ini ya. Alhamdulillah terlihat hijau subur ya. Kenapa teman-teman? Karena memang air beras ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa ya. Maka dari itu juga teman-teman jangan sampai nih membuang dengan sia-sia. Kenapa demikian? Waduh, luar biasa pokoknya. Langsung saja teman-teman ya, inilah penjelasan bahwasanya kita bisa memanfaatkan sisa cucian air beras dengan baik. Baik ya teman-teman, sebelum kita ya menyiapkan bahan pupuk cair dari air cucian air beras, kita perlu ketahui beberapa manfaat sisa cucian air beras ataupun air leri ini. Air cucian beras mengandung 90% karbohidrat yang berupa pati, vitamin, mineral, serta berbagai protein. Karbohidrat dalam jumlah yang tinggi akan membantu proses terbentuknya hormon tumbuh berupa auksin, giberelin, dan alanin. Ketiga jenis hormon tersebut bertugas merangsang pertumbuhan pucuk daun, mengangkut makanan ke sel-sel terpenting daun dan batang. Selain nutrisi, air cucian beras juga mengandung beberapa jenis bakteri yang bermanfaat untuk tanaman. Kehadiran bakteri baik tersebut juga bisa mencegah kehadiran hama jenis kutu-kutuan dengan cara memecahkan sel telurnya sebelum menjadi hama. Tentunya selain tanaman menjadi subur dan segar, penggunaan pupuk dari air cucian beras juga dapat meningkatkan imunitas tanaman terhadap serangan hama. Bahan pupuk cair dari air cucian beras ya rekan-rekan, perlu diperhatikan apa saja yang perlu rekan-rekan persiapkan. Alat dan bahan. Yang pertama, air cucian beras sebanyak 10 liter. Jadi rekan-rekan menyediakan 10 liter air cucian berasnya, terus cairan EM4 ataupun mol. Kemarin kita sudah membuat konten ya, silahkan teman-teman mampir ke playlist ya, di situ ada mohon izin ya, di situ sudah saya sediakan cara pembuatan EM4 di playlist ya, pembuatan ataupun tutorial pupuk organik cair, bagaimana cara membuat pupuk organik cair. Jadi teman-teman cairan EM4 ataupun mol sediakan, lalu gula merah sebanyak 1/4 kilo, air kelapa tua sebanyak 1 liter, ragi tape 1 butir ya,
jika tersedia ya. Jadi kalau bisa disediakan ya teman-teman. Terus selanjutnya tempat tertutup seperti ember, tong atau jerigen dan dengan kapasitas sebanyak 15 liter sebagai tempat penampungan. Selanjutnya kayu atau bambu sebagai pengaduk. Itu fleksibel aja ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah cara membuatnya. Ya teman-teman perlu diperhatikan, nanti silahkan diaplikasikan di rumah masing-masing ya. Yang pertama adalah masukkan air cucian beras yang sudah tersedia ke dalam tempat penampungan. Jadi dari sisa cucian air beras tadi 10 liter itu rekan-rekan masukkan ke dalam penampungan yang sudah disediakan jerigen dan sebagainya. Lalu ambil sekitar 100 mililiter cairan E4 ya, kemudian masukkan ke dalam tempat penampungan yang telah berisi air cucian beras. Lalu masukkan pula parutan gula merah ke dalam tempat penampungan. Lalu masukkan air kelapa tua, hancurkan ragi tape dengan cara menumbuknya, lalu masukkan ke dalam penampungan ya. Lalu aduk semua bahan tersebut hingga rata dan jadi satu. Selanjutnya apa yang harus rekan lakukan? Tutup tempat penampungan tersebut rapat-rapat. Diamkan untuk beberapa saat atau kurang lebih 7 sampai dengan 10 hari. Buka tutup wadah penampungan dan apabila terdapat belatung ataupun ulat, berarti proses pembuatan pupuk dari air cucian beras telah berhasil. Pupuk pun sudah dapat diaplikasikan pada tanaman. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi pertanda bukan hanya ada belatung ataupun ulat saja ya. Jadi teman-teman juga yang penting 7 sampai dengan 10 hari itu harus maksimal ya, seperti itu. Dan bagaimana cara pengaplikasian terhadap tanaman kita? Kalau di sini kita perbandingan 1 liter air beras yang sudah kita aduk tadi, yang sudah jadi tadi, 1 liter itu kita padukan dengan 10 liter air ya. Batasnya 7 sampai dengan 10 liter air. Dikira nanti teman-teman kan ada TDS ya. Di situ misalkan teman-teman mencapai kadar berapa cc ya, teman-teman juga bisa antara 7 sampai dengan 10 ya. 7 sampai dengan 10 liter air. Jadi dari 1 liter hasil daripada bahan-bahan pupuk cair dari air beras tadi, teman-teman bisa mengaplikasikan ke 7 sampai dengan 10 air mineral seperti itu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Baik, itulah rekan-rekan ya penjelasan betapa pentingnya ya sisa cucian air beras untuk diaplikasikan ke tanaman kita seperti itu teman-teman ya. Dan itu sangat bermanfaat sekali bagi rekan-rekan semuanya ya. Bagaimana cara mendapatkannya ya? Mendapatkan sisa cucian air beras apabila mungkin kita mengkonsumsi nasi dan kita memanfaatkan sisa cucian air beras yang mungkin kalaupun ditampung bisa 1, 2, 3 hari ya. Jadi teman-teman bisa saja ya, apa yang kami lakukan di sini, kami menyediakan jerigen untuk di stok ke warung-warung ya, ataupun di stok ke rumah warga yang memang juga keluarganya banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyediakan jerigen, memfasilitasi mereka jerigen dan juga corong kalau bisa ya. Jadi sampaikan ke mereka bahwasanya kita butuh sisa cucian air beras, karena di sini kami mengaplikasikannya dengan menyediakan jerigen-jerigen ini ya, ataupun wadah untuk penampungan sisa cucian air beras ke setiap warga seperti itu. Jadi teman-teman ya bisa mendapatkan lebih banyak lagi apabila teman-teman menanam ataupun budidaya jahe merahnya secara skala besar ya, seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu bingung, cukup sediakan saja jerigen ke setiap warung. Itu akan membantu teman-teman untuk mengumpulkan lebih cepat lagi sisa cucian air berasnya. Jadi sangat mudah ya teman-teman. Ya alhamdulillah. Jadi fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Allah sudah menciptakan ya berbagai tumbuh-tumbuhan, berbagai limbah-limbah yang memang bermanfaat untuk kita khususnya di dunia pertanian. Jadi teman-teman jangan sampai membuang sisa cucian air beras, itu sangat bermanfaat sekali ya, khususnya bagi teman-teman yang budidaya jahe merah nih ya. Karena kita lagi fokus jahe merah, nanti kita akan juga bahas nih tentang kunyit ini, karena kunyit ini juga agak spesial lah dalam perawatannya ya, karena ini emang daunnya lebih lebar seperti kencur juga ya, jadi emang agak manja lah ya, tapi juga sangat luar biasa ketika kita memperlakukan dengan baik ya. Kunyit ini juga akan memberikan hasil yang terbaik. Waduh, manfaatnya sangat luar biasa dan harganya luar biasa. Nanti kita akan bahas ya kupas tuntas tentang tanaman kunyit ini setelah video ini, nanti akan saya buat ya, karena jujur saya tertarik banget dengan budidaya kunyit ini karena emang sangat menjanjikan dan ini potensi banget khususnya di Indonesia ini
masih ya, minoritas lah ya untuk budidaya jahe merah, masih minim ya, masih masih sedikit lah teman-teman yang budidaya kunyit hitam ini. Hati-hati teman-teman ya dalam mendapatkan bibitnya ya. Ada bibit kunyit hitam, ada temu ireng, itu juga teman-teman hati-hati ya, penjual itu kadang ada yang belum paham juga membedakan kunyit hitam dan temu ireng ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah, nanti kita akan bahas kupas tuntas tentang masalah kunyit hitam seperti itu ya teman-teman. Pokoknya selalu semangat ya, intinya manfaatkan sisa cucian air beras ya, karena itu juga menjadi bahan-bahan untuk kita membuat pupuk organik cair yang lainnya. Oke teman-teman ya, itu saja mungkin yang saya bisa jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya ya, wabil khusus untuk para viewers channel Abdul Syarif Hidayat yang selalu setia. Mudah-mudahan ya kita semua segala hajat dan cita-cita kita diberikan ya kemudahan dan diberikan pencapaian yang maksimal, pencapaian sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.